Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Syahbira dengan NIM G 002346 dari Kedokteran 2023 Universitas 11 Maret. Ya, pada kali ini saya akan membahas Parkinson's disease ya. Ini jadi case study kita bakal sharing aja. Oke, selanjutnya dulu ya. Oke, kita didapatkan seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Nah, saya akan menjawab tiga pertanyaan, yaitu adalah apa kemungkinan penyebab kelainan pasien tersebut, yang B adalah di mana letak atau anatomi dari kelainan otak tersebut. Lalu saya akan menjelaskan anatomi dari pons, medula oblongata, dan juga cerebellum. Oke, kemungkinan penyebab kelainan dari pasien tadi itu, kalau kita lihat dari simptomnya, itu adalah Parkinson's disease, yaitu ditemukan hilangnya normal swallow sign tail, normal swallow tail sign atau appearance pada substansia nigranya ya. Nih, kalau bisa kita lihat dari ininya, ada swallow tail sign-nya. Oke, Parkinson's disease sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substansia nigra ya. Berkurangnya dopamin ini akan mencetuskan timbulnya suatu sindrom. Ada paralysis agitans sama tremor yang ditandai oleh hipkinesis, rigor, dan juga tremor istirahat. Selain itu, penderita ini mengalami peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan juga sebum ya. Selain itu, penderita juga memperlihatkan kegangguan kognitif dan juga mood. Cirinya dapat mudah diingat dengan singkatan TRAP atau Tremor at Rest, Rigidity, Akinesia, Postural Instability. Nah, jadi neurotransmitter yang terkait pada kasus kita ini adalah kan dopamin ya. Nah, dopamin ini disekresi oleh neuron-neuron yang berasal dari substansia nigra. Nah, neuron-neuron ini terutama berakhir pada region striata ganglia basalis. Nah, pengaruh si dopamin ini bersifatnya inhibisi. Nah, dopamin juga berfungsi sebagai stabilisator pada beberapa keadaan ya. Dopamin yang disekresi di nukleus caudatus dan putamen berfungsi sebagai transmitter inhibitor. Oleh karena itu, kerusakan neuron-neuron dopaminergic di substansia nigra pada pasien Parkinson secara teoretis akan menyebabkan nukleus caudatus dan putamen menjadi sangat aktif dan kemungkinan menghasilkan sinyal output eksitasi yang terus-menerus ke sistem pengendali motorik kortikospinal. Sinyal-sinyal ini akan sangat merangsang banyak otot atau bahkan seluruh otot tubuh. Jadi menimbulkan tadi ini yang rigidity itu atau kekakuan pada tubuh ya. Oke, selanjutnya tadi kan sudah saya mention dikit-dikit tentang substansia nigra. Jadi substansia nigra ini sendiri terletak pada pedunculus cerebri ya. Kalau bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah substansia nigra yang membagi pedunculus cerebri menjadi dua, yaitu crus cerebri anterior dan juga saat di tegmentumnya sudah menjadi pars posterior. Struktur ini adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya gelap adalah sebab dari pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel saraf, ya. Jadi substansia nigra merupakan komponen penting dalam sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri atas ada pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, crus cerebri mengandung serabut descendant ya. Ada seperlima lateral, ada tractus temporopontinus, tractus paretopontinus, tractus occipitopontinus. Dan pada 3/5 medial lateral ada tractus corticospinalis ya, atau yang kita kenal adalah tractus pyramidalis. Tractus selanjutnya ada tractus corticomesencephalic dari nuclei nervus 4 sama nervi 6. Lalu tractus corticobulbaris, nuklei cranialis yang lain. Lalu ada tractus corticonucleans. Lalu pada seperlima medial itu ada tractus frontopontinus. Nah, tegmentum mesencephaly ini ya, tegmentum mesencephaly. Struktur yang jelas pada tegmentum adalah nukleus ruber.
Nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena mengandung verum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior yang merupakan bagian dari jaras pendengaran. Lalu colliculus inferior merupakan stasiun relay atau relay station untuk jaras menuju talamus. Jadi jaras pendengaran menuju talamus. Lalu untuk pons Faroli ya, ini kita langsung anatomi permukaannya aja. Pada aspek ventral, ini juga bisa disebut dengan pars basilaris pontis ya. Pada sisi ini dapat dilihat sulcus basilaris pontis, ada sulcusnya nih ya, ada cekungan, ini basilaris pontis ya. Ini ada cekungan sulcus basilaris pontis yang berjalan di garis tengah ya. Nah, sulcus ini dilewati oleh arteria basilaris. Kalau pada laporan sudah saya bahas Circulus arteriosus Welisi, itu juga ada arteri basilaris ya. Nah, alur horizontal pada pons terbentuk oleh tractus pontocerebellaris. Bawah atas dari pons merupakan suatu alur yang dikenal sebagai sulcus bulbopontinus yang tadi saya tunjuk ini. Seperti itu. Nah, pada aspek dorsalnya atau punggung dari pons ya, ya, pons eksternal, ini membentuk separuh rostral superior dari fossa rhomboidea ya. Ini yang berbentuknya segitiga bawah atas bawah dari segitiga ini adalah garis horizontal yang dibentuk oleh striae medullaris ventriculi quarti. Nih, seperti itu. Itu untuk aspek dorsalnya ya. Kita langsung saja eh, ke aspek lateralnya. Nah, di sini itu ada apa ya? Ada struktur yang penting ya, namanya itu pedunculus cerebellaris medius atau brachium pontis. Kalau kita cari sebentar. Nervus trigeminus keluar dari eh, akar dari brachium pontinus ini ya. Brachium pontinus terdapat di kaudal dari pedunculus cerebellaris media. Itu untuk aspek lateral pada pons eksternal. Lalu pada pons internal, nah pons internal, pons internal sendiri ini mengandung ya, mengandung nuklei nervi cranialis 5 sampai 8. Nanti nervi cranialis ini terletak di dalam ponsnya ini. Jadi mayoritas pada pars tegmentalis itu ada nervus 6, 7, 8 kecuali nukleus nervi trigemini yang terletak di pars basilarisnya si pons ini. Seperti itu. Nanti kan nervus trigeminus kan bercabang ya, jadi ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis 5 cabang 1, 5 cabang 2, 5 cabang 3. Nah, tapi pada apa namanya nervus mandibularis hanya cabang ini yang mengandung serabut motorik seperti itu. Itu untuk pons internalnya. Lalu kita langsung saja ke medula oblongata. Nah, kita aku pengen bahas di dorsalnya medula oblongata dulu. Ini masih sama gambarnya kayak tadi. Pada dorsal medula oblongata eh, ada namanya itu tuberculum cuneatum ya. Ini tuberculum cuneatum dan tuberculum gracile. Nah, nukleus cuneatus dari nukleus gracilis secara berurutan merupakan penyusun kedua tuberkuli tersebut. Di antara kedua tuberkuli tersebut terdapat alur pemisah yang disebut juga dengan sulcus intermedianus posterior. Oke, kita akan langsung fokus ke aspek ventral dulu pada medula oblongata. Nah, pada aspek ventral ini terlihat ada dua penonjolan nih. Ada dua penonjolan yang kita sebut, ini penonjolan prominent yang kita dapat sebut dengan piramis. Nah, ini terbentuk oleh tractus corticospinalis. Nah, di antara kedua penonjolan tersebut terdapat alur pemisahnya.
Alur pemisahnya itu namanya viscera mediana anterior. Nah, ujung rostral dari viscera ini adalah foramen cecum. Ini, ini pemisahnya, ini foramen cecumnya. Nah, ini setinggi sulcus bulbopontinus jika bergeser ke caudal, kita juga akan menemukan persilangan dari tractus corticospinalis. Ada decussatio pyramidum ya. Oke, itu untuk aspek ventral dari medula, medula oblongata. Baik, kita langsung saja lanjut ke aspek lateral dari medula oblongata ya. Nah, di lateral dari tuberculum cuneatum terdapat sulcus, yaitu sulcus posterolateraalis. Dia ini tempat keluarnya nervus 9 ya, atau glossopharyngeus, dan juga nervus vagus, dan juga nervus accessorius secara berurutan dari rostral ke caudal. Ini untuk sulcus posterolateralisnya. Ini tempat keluarnya nervus 9, 10, dan juga 11 ya. Lalu ada tuberculum cinereum. Ini berada di lateral dari sulcus posterolateraalis, terbentuk oleh nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Itu untuk medula oblongata. Lalu cerebellum, nah dia itu terletak di fossa cranii posterior ya, di bawah tentorium cerebelli. Cerebellum yang bisa kita kenal adalah dia itu bisa kita sebut otak kecil ya. Jadi cerebellum terletak di posterior terhadap pons et medulla oblongata. Cerebellum itu sendiri terdiri dari dua hemisfer yang dihubungkan oleh bagian tengah yang disebut vermis. Cerebellum berperan penting dalam mengendalikan tonus otot dan mengkoordinasikan gerakan otot pada sisi tubuh yang sama atau ipsilateral. Nah, pada archi cerebellum, pada lobus flocculonodularis dan lingula mengandung nucleus fastigius yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Lalu untuk paleocerebellum pada lobus anterior mengandung nucleus embryoniformis et nucleus globosus untuk mengatur tonus otot. Lalu yang terakhir ya itu neocerebellum pada lobus posterior mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini untuk anatomi cerebellum. Jadi dari strukturnya cerebellum itu terdiri dari korteks cerebelli yang merupakan lapisan permukaan tiap hemisferium cerebelli, terdiri dari substansia grisea. Lalu ada corpus medullare yang merupakan substansia alba. Nah, 4 pasang nukleik intrinsik, yaitu adalah DEGF, ada nucleus dentatus, nucleus embryoniformis, nucleus globosus, dan juga nucleus fastigius. Nah, ini masih yang sama, cuma kita bisa melihat cerebellar nucleinya. Ada DEGF tadi, dentatus, embryoniformis, globosus, dan juga fastigius. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.